Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Kembali lagi bersama Ibu Ayah di sini. Kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengajak kehadiran. Ibu akan panggil satu persatu untuk yang hadir. Boleh untuk mengucapkan hadir dan mengacungkan tangan. Sebagai pelajar Indonesia yang baik, anak-anak harus mengetahui tentang profil pelajar Pancasila. Di sini Ibu akan memutar satu video tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Anak-anak bisa untuk mengikuti gerakan dan juga nyanyiannya ya. Siap? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu dia 6 butir dari profil pelajar Pancasila. Ibu harap anak-anak di sini dapat membentuk karakter sesuai dengan profil tadi ya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Di sini anak-anak pada yang masih ingat, kita minggu kemarin belajar mengenai apa? Ya, kita belajar mengenai teks berita. Adapun persamaan dari teks berita dan juga teks prosedur sama-sama merupakan teks bahasa Indonesia. Jadi anak-anak jangan melupakan teks berita yang sudah dipahami dan dipelajari minggu kemarin ya. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus mengetahui lagu-lagu nasional. Silakan anak-anak untuk bersiap. Kita akan menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Siap? 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Terima kasih anak-anak semua. Kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik untuk mampu memahami pengertian, jenis, struktur, dan juga kaidah kebahasaan dan dapat mengidentifikasi dan juga mencontohkan teks prosedur pada kehidupan sehari-hari. Ibu ingin tanya di sini, siapa yang pernah menemukan teks prosedur? Seperti apa teks prosedur itu dan di mana ya kita dapat menemukan teks prosedur? Ya, kita akan banyak sekali menemukan teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam koran, majalah, internet, dan juga lainnya. Ibu sangat senang berada di kelas ini karena anak-anak semua pada pintar sekali. Jadi sekarang Ibu akan melanjutkan ke materi inti mengenai teks prosedur. Silakan anak-anak untuk menyiapkan alat tulis dan juga mencatat setiap apa yang Ibu sampaikan. Siap? Yang pertama adalah pengertian teks prosedur. Teks prosedur ialah teks yang berisikan tentang langkah-langkah suatu kegiatan, yang dimana tujuannya sebagai pedoman atau panduan kita dalam melakukan sesuatu agar tidak salah. Nah, teks prosedur itu dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama itu adalah teks prosedur sederhana. Ini hanya berisikan 2-3 langkah saja. Contohnya, cara mengoperasikan setrika. Yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Di sini berisikan 3 atau lebih langkah-langkah pada setiap tahapannya. Contohnya, cara pembayaran tilang dan juga cara yang lainnya yang banyak langkah-langkahnya. Lalu yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Berbeda dengan teks prosedur sederhana dan juga kompleks, teks prosedur protokol ini langkah-langkahnya bisa dibolak-balikan, tetapi tujuannya masih tetap sama dan juga bisa tercapai dengan baik. Contohnya, cara kita menggunakan mesin cuci untuk mencuci ya. Jadi cara mencuci menggunakan mesin cuci. Nah, itu kan bisa dibolak-balik langkah-langkahnya, tetapi sama tujuannya untuk mencuci menggunakan mesin cuci. Lalu selanjutnya ada struktur. Struktur dari teks prosedur itu ada 4 ya umumnya. Yang pertama adalah tujuan.
Di sini berisikan hasil akhir yang akan dicapai. Contohnya dari teks prosedur cara membuat segelas kopi, berarti tujuannya membuat segelas kopi yang nikmat. Lalu yang kedua ada material atau alat dan bahan. Di sini adalah hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan sesuatu. Lalu yang ketiga adalah langkah-langkah. Ini berisikan tentang langkah-langkah atau urutan dari teks prosedur itu. Dan yang keempat ada kesimpulan atau penegasan ulang. Tetapi nomor 4 ini bersifat tidak wajib, jadi boleh ada boleh tidak, yang gunanya untuk menyimpulkan hasil akhir dari teks prosedur. Seperti itu ya, struktur, jenis, dan juga pengertian dari teks prosedur. Nah, di sini Ibu ada satu contoh teks. Silakan anak-anak untuk pahami dulu terlebih dahulu ya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Umumnya, teks prosedur itu memiliki kaidah kebahasaan yang berisikan 4. Yang pertama adalah kalimat perintah atau imperatif. Contohnya, adukan, matikan kompor itu, seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah kata kerja atau verba. Contohnya memotong, mengupas, mengaduk, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu adalah kata penghubung atau konjungsi. Contohnya selanjutnya, kemudian. Lalu yang keempat adalah kata bilangan atau nomoralgia. Contohnya 1, 2, 3 untuk mengurutkan waktu. Nah, itu dia materi mengenai pengertian, jenis, struktur, dan juga kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Coba di sini bantu Ibu untuk menyelesaikan. Ini teks prosedur termasuk ke dalam jenis apa? Strukturnya apa saja? Lalu kaidah kebahasannya seperti apa? Dibantu ya, coba untuk dipahami terlebih dahulu. Di sini apakah ada yang masih membingungkan atau ada yang mau bertanya? Silahkan untuk mengacungkan tangan ya. Jika tidak ada, kita lanjut. Tapi Ibu rasa anak-anak di sini mulai merasa jenuh. Jadi kita akan melakukan SBQ terlebih dahulu ya. Silahkan untuk bersiap-siap dan simak video ini lalu ikuti gerakannya. Siap? 1, 2, 3. Mari semua kita menari hiburkan diri. Goyang, 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 goyang semua kasih happy. Baik, terima kasih ya atas kerjasamanya. Silakan di sini anak-anak bisa untuk membagi kelompok. Satu kelompok berjumlah 5-6 anggota. Silakan untuk berkelompok, duduknya sesuaikan, bisa untuk melingkar dan juga bisa untuk mencari duduk yang nyaman dan juga yang happy ya. Nah, di sini anak-anak silakan untuk mengerjakan LKPD formatif yang sudah Ibu bagikan ke KM. KM boleh silakan untuk membagikan ke teman-teman yang lain ya. Di sini anak-anak bisa untuk membuka halaman 2-nya. Lembar keduanya ya, di sini ada petunjuk pengerjaan, lalu ada soalnya di lembar ketiga dan ada lembar jawaban ya di lembar keempat. Jadi silakan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ibu memberikan waktu 10 menit ya untuk mengerjakan LKPD ini. 10 menit dimulai dari sekarang. Baik, sudah selesai ya, waktunya sudah habis. Silahkan untuk perwakilan 1 orang dari setiap kelompok untuk maju ke depan dan memaparkan hasil kerja kelompok masing-masing. Dan kelompok lain atau anggota yang lain bisa untuk menyanggah ataupun menambahkan jikalau ada yang kurang atau tidak tepat. Kerja kelompoknya sudah selesai ya, anak-anak di sini pada jenius dan juga kritis. Jadi Ibu senang sekali di sini. Nah, kita lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari hasil LKPD atau hasil kerja kelompok adalah mengenai teks prosedur cara membuat mie instan ya. Jadi ada jenisnya, teks prosedur apa, strukturnya bagaimana, lalu kaidahnya seperti apa, sudah anak-anak bisa menjawab ya. Baik, nah di akhir kegiatan Ibu ada satu soal lagi ya. Tapi anak-anak di sini silakan untuk duduknya masing-masing terlebih dahulu di tempat duduk masing-masing karena LKPD ini dikerjakan mandiri ya atau individu. Silakan untuk merapikan terlebih dahulu tempat duduknya.
Nah, di sini Ibu sudah membagikan LKPD sumatif ke KM. Jadi KM silakan untuk membagikan kepada teman-temannya. Anak-anak bisa untuk memberi tanda centang di pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada bernilai 5 soal. Bisa untuk memberi tanda silang pada setiap pertanyaan atau setiap jawaban yang anak-anak pilih ya. Baik, jika sudah, anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ibu ada sedikit refleksi ya, jadi silakan anak-anak untuk mengisi formulir yang sudah Ibu bagikan ke KM. Jadi KM silakan untuk membagikan kepada teman-teman kembali ya. Nah, di sana anak-anak silakan untuk memberi centang. Apakah anak-anak bahagia hari ini, sedih, marah, atau yang lainnya? Silakan anak-anak untuk refleksi diri sendiri ya pada pembelajaran pertemuan hari ini. Baik, jika sudah, silakan untuk mengumpulkannya ke KM. Dan kita akan menarik kesimpulan seluruh pembelajaran pada hari ini mengenai teks prosedur. Jadi yang kita sudah pelajari yaitu tentang pengertian teks prosedur, terus tujuannya seperti apa, strukturnya bagaimana, jenis-jenis dari teks prosedur, lalu kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Apakah ada yang masih dibingungkan atau ada yang masih ingin bertanya? Silakan untuk mengacungkan tangan ya. Jika tidak ada, Ibu rasa cukup sekian materi dari Ibu pada pertemuan hari ini. Silakan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semua atas kerjasamanya hari ini. Tetap semangat, tetap kompak. Salam semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.